Vloggers. Nah ini udah weekend, pasti udah gak sabar ya kita mau ibadah Army of God sama-sama. Nah aku mau nyapa dulu buat teman-teman yang baru pertama kali ikut ibadah online Army of God. Welcome home, welcome to Army of God. Nah di Army of God kita gak cuma punya ibadah online loh, tapi kita juga ada komunitas rohani namanya Connect Group. Buat kalian yang belum join Connect Group, ayo buruan join yuk. Kita mau sama-sama have fun dan di Connect Group dan bertumbuh bersama. Nah buat kalian yang pengen join, kalian bisa akses di gms.church/connect. Di situ kalian bisa daftarkan diri kalian dan nanti akan dihubungi oleh teman-teman dari Connect Group. Nah di awal bulan ini kita juga mau sama-sama berikan perpuluhan nih. Pasti kalian juga udah rindu ya pengen berikan perpuluhan dan persembahan. Buat kalian yang rindu kalian bisa akses rekening yang ada di QR code di bawah ini dan juga di nomor rekening di bawah ini. Kita mau sama-sama berikan yang terbaik ya buat Tuhan. Nah kalian juga tahu kan Army of God kita itu punya YouTube. Nah buat teman-teman yang belum subscribe, yuk buruan di-subscribe. Sebentar lagi Army of God juga akan mengeluarkan instrumental worship untuk menemani saat teduh teman-teman. Nah jadi pastikan kalian pantengin ya YouTube Army of God biar gak kelewatan. Sekarang kita mau sama-sama mulai ibadah kita ya. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih kami mengucap syukur Tuhan kami dapat beribadah hari ini. Kami bawa hati kami Tuhan di hadapan-Mu dan kami sama-sama untuk memulai ibadah kami hari ini. Berkati hati kami Tuhan biar ada hati yang mau mendengarkan firman-Mu, hati yang taat, seorang pendengar dan juga seorang pelaku firman akan lahir dari firman hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan setiap kita yang siap untuk beribadah sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari sama-sama kita menari buat Tuhan kita. Let's go! Come on, sing. Let's go. Lead me to wherever you go. My heart keeps running and running after you. I have surrendered only to your will, 'cause your love will never ever let me fall. Things of this world will never satisfy. I give my all to have your everything. I've got everything I need.
Jesus, you're the oxygen for my soul. I've got everything I need. Won't stop lifting up your name forever. Breathing out your grace, my heart's overflowing. You are never gonna fade out. I've got everything I need. Jesus, you're the oxygen for my soul. 'Cause I've got everything I need. Oh Jesus, you're the oxygen for my soul. Oh, won't stop lifting up your name forever. Breathing out your grace, my heart's overflowing. You are never gonna fade out. I've got everything I need. Jesus, you're the oxygen for my soul. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Nyanyikan. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Oh, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari angkat kedua tanganmu. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama nyanyikan dengan imanmu. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat kami, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Come on. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Nyanyikan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat, sorakan haleluya. Berkuasa, surga bumi nyatakan.
memuji Engkau Tuhan. Kami menaikkan pengagungan kami, sebab Engkau layak. Sungguh dahsyat keajaiban-Mu, tak tergapai oleh pikiranku. Semua yang telah ada dan yang akan datang, Kau menjadikan segalanya indah. Terpesona kan kebesaran-Mu, dari dulu sampai selamanya. Penuh kuasa takkan berubah. Ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tata. Mari berikan kemuliaan buat Allah kita. Katakan sungguh dahsyat, sungguh dahsyat keajaiban-Mu, tak terdapat oleh pikiranku. Oh, semua yang telah ada dan yang akan datang, Kau menjadikan segalanya indah. Terpesona kan kebesaran-Mu, dari dulu sampai selamanya. Penuh kuasa takkan berubah. Ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Mari angkat pengagungan, biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah
biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku, Kau lebih megah. Yes Lord, terimalah sembahku, hanya Kau. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu, akan biar pengagungan, biar pengagungan, Yesus Kau layak. Biar ini keluar dari hati kami Tuhan, Kau lebih megah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tata, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang ada di tata, hanya Kau Yesus Tuhan. Hanya Kau yang ada di tata. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada. Saya percaya ini adalah hari yang luar biasa untuk setiap kita semua. Karena setiap kali Anda melihat sebuah tayangan online, dan itu adalah tayangan yang berbicara tentang Tuhan, maka sesungguhnya di sana Tuhan sedang akan berurusan dan bercerita dengan Anda. Dia sedang berbicara dengan hatimu, Dia berbicara dengan hidupmu, Dia berbicara dengan segala hal yang hari-hari ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan saat Dia berbicara, Roh Tuhan bekerja dalam hati seseorang, maka firman Tuhan akan mengubah hatinya dan membuat hidupnya mengalami sebuah pertumbuhan bersama dengan Dia. Hari ini sangat senang sekali bisa menyapa Anda lewat tayangan online ini. Saya percaya Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Kita akan belajar sedikit tentang satu area di dalam kehidupan kita. Nah, kalau hari-hari ini kita ada dalam sebuah masa yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah duga. Semua berpikir akan take off dan akan lanjut ke kondisi ekonomi berikutnya, ke pekerjaan berikutnya, ke aktivitas berikutnya. Tapi ternyata ada sebuah kondisi tertentu di mana akhirnya kita diizinkan Tuhan untuk ada dalam sebuah masa di mana gelombang kedua terjadi. Tapi saya percaya di mana ada satu kondisi tantangan yang terjadi, selalu akan ada pintu ruang lain yang Tuhan buka di tengah-tengah kita. Kuncinya adalah bagaimana kita menempatkan iman kita di tempat yang benar. Dan di sanalah kita akan mengalami kasih karunia penyertaan Tuhan. Di mana ruang-ruang pintu itu dibuka di dalam hikmat dan di dalam hadiratnya. Nah, banyak orang kadang-kadang di dalam menghadapi keadaan yang seperti ini, mengalami sebuah situasi di mana dia takut dengan banyak hal. Entah takut dengan dirinya sendiri, entah takut dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya atas situasi yang terjadi dalam hidupnya. Entah takut dengan pekerjaan, entah takut dengan tantangan-tantangan atau rasa khawatir yang tumbuh secara berlebihan di hati seseorang. Akhirnya seseorang tidak bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan, tidak bisa melihat segala sesuatu dengan rasional yang ditempatkan di dalam hikmat yang benar, tapi justru akhirnya terjebak dengan berbagai macam asumsi yang berkembang di dalam pikiran seseorang. Dan akibatnya adalah kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Kita bisa membuat keputusan-keputusan yang tidak seharusnya kita buat. Kita bisa punya khawatir yang tidak ada dasarnya. Kita bisa takut akan sesuatu yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang harus kita takutkan. Dan semua itu justru akan membunuh potensi kita, membunuh suara Tuhan di dalam hidup kita, dan akhirnya membuat kita menjadi lumpuh di dalam segala hal yang seharusnya kita bisa menang di sana. Hari ini jangan jalani hidup kita dengan rasa takut. Tapi jalani hidup kita dengan iman. Jalani hidupmu dengan penyertaan Tuhan. Dan di dalam iman dan penyertaan Tuhan, di sana selalu muncul jalan keluar untuk kita melangkah ke step berikutnya. Mungkin gak selalu tangga pertama
langsung berjumpa dengan tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, dan seterusnya. Kadang-kadang kita hanya tahu satu tangga, dua tangga. Tapi ketika satu tangga yang Anda tahu itu adalah satu tangga yang kau jalani di dalam kehendak Allah. Maka sekalipun itu cuma tahu satu step, maka percayalah dengan iman satu stepmu itu, kau akan temukan step-step berikutnya. Karena Dia bukan Allah yang memimpin kita sampai seperempat jalan. Dia adalah Allah yang akan memimpin kita sampai ujung hidup kita. Dari kemenangan kepada kemenangan. Hari ini tempatkan iman kita di posisi yang benar. Tempatkan hati kita di posisi yang tumbuh di dalam kehendak Tuhan. Nah, dalam hidup kita selalu ketemu dengan dua kondisi. Yaitu adalah rasa takut yang muncul karena kita kehilangan rasa aman atau rasa kendali atas sesuatu yang ada di tangan kita. Ketika rasa aman itu hilang, ketika kendali yang melindungi kita seperti lepas atau bergeser dari tempatnya, tiba-tiba rasa takut itu muncul. Tiba-tiba kekhawatiran demi kekhawatiran tumbuh di dalam kehidupan kita. Sebaliknya di sisi yang berbeda, Tuhan mengajarkan kita, boleh nggak untuk punya rasa takut? Boleh. Ada rasa takut yang kudus. Ada rasa takut yang penting yang senantiasa kita pelihara bukan karena ketakutan. Tapi kita memeliharanya karena sukacita. Yaitu rasa takut karena takut akan Tuhan. Takut di dalam mengasihi Tuhan. Takut di dalam kita hidup untuk terus ingin berkenan kepada Tuhan. Karena itu muncul rasa takut akan Tuhan. Nah, hari ini mari sama-sama kita tumbuh di area yang benar. Jangan jebak diri kita sendiri untuk kita terjebak dengan rasa takut yang salah. Rasa takut yang didesain oleh iblis, ditaburkan dalam pikiran kita. Dia berikan benih-benih ketakutan itu supaya menjadi pohon. Dan pohon itu akan menguasai semua rasio dan asumsi yang berkembang dalam pikiran kita. Akibatnya Anda akan cemas, Anda akan depresi, Anda akan punya kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak berdasar. Dan kita akan terjebak pada sebuah ruangan yang seharusnya kita tidak ada dalam ruangan itu. Tapi ruangan itu membungkus hidup kita, menggelapkan mata kita, menggelapkan semua hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya membuat kita menjadi kering secara rohani. Dan kita kehilangan banyak hal di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan itu adalah desain setan yang iblis coba masukkan, suntikkan di dalam kehidupan kita. Ketakutan demi ketakutan untuk membuat Anda tidak bisa menang menjalani kehidupan. Nah, dalam hidup kita ini bisa dijebak dengan ketakutan-ketakutan yang salah. Ketakutan yang salah itu selalu dimulai dari kepercayaan kita yang salah akan sesuatu. Ya, seseorang yang punya kepercayaan yang salah akhirnya timbul keraguan-raguan di dalam hidupnya. Dan keraguan-raguan ini yang akan mendrive dia sehingga menghambat semua hal benar yang dari Tuhan untuk tumbuh di dalam kehidupan kita. Karena iman kita bukan lagi iman kepada pertumbuhan, tapi iman kita justru iman kepada ketakutan. Akhirnya lahir cara berpikir yang salah. Akhirnya lahir keputusan yang salah. Akhirnya lahir kecemasan yang tidak berdasar. Dan semuanya itu berangkat karena pola yang salah di dalam memahami tentang ketakutan. Hari ini jangan jebak diri kita dengan ketakutan yang salah. Nah, saudara, apa itu ketakutan-ketakutan yang salah yang seringkali bisa muncul di dalam kehidupan kita? Nah, rasa takut, ya ketakutan yang salah satunya, dia menggunakan kata deilia. Ya, deilia dalam bahasa yang sederhana, ini adalah bentuk ketakutan di mana seseorang takut di dalam menghadapi kenyataan hidup. Ya, pernah sudah ketemu seperti ini? Kita ketemu dengan tantangan, kita ketemu dengan kondisi tertentu dalam hidup kita. Dan Anda juga tidak bisa menghindar dari situasi itu. Tapi di waktu yang sama, karena konsep yang salah yang ada di pikiran kita. Contohnya, Anda merasa Anda tidak disertai. Contohnya, Anda merasa Tuhan tidak akan menolong Anda saat itu. Anda merasa bahwa Tuhan menghukummu. Pikiran dan perasaan yang seperti ini yang coba iblis tabur terus dalam hidup kita dan kita nggak pernah belajar keluar dari situasi itu, akhirnya akan menjebak pola pikir kita dan menciptakan deilia di dalam hidup kita.
Akibatnya apa? Akibatnya seseorang tetap bisa hidup. Seseorang jalani hidupnya seperti biasa. Sepertinya dia waktu berjalan 24 jam sehari buat orang itu. Tapi terlihat dari caranya berbicara. Terlihat dari caranya berpikir. Terlihat dari caranya memposisikan iman. Dia menjadi orang yang tidak berani atau cenderung menghindari kenyataan hidup. Ketika ada masalah, dia tidak berusaha untuk menyelesaikan. Tapi dia berusaha untuk menghindari masalah. Ketika ada masalah yang harus dihadapi, dia tidak berusaha untuk bertanggung jawab. Tapi berusaha untuk sembunyi dari keadaan itu dan menyerahkan orang lain untuk menyelesaikannya. Saudara, area ini akan membunuh hidup kita. Area ini akan membuat hidup kita tidak bisa bertumbuh ke level-level pertumbuhan berikutnya di dalam kehendak Allah. Saudara tahu, ketika seseorang ditarik atau ingin ditarik kapasitasnya oleh Tuhan di level tertentu, maka tidak ada cara lain. Cara satu-satunya adalah dia harus siap mengalami pembongkaran. Problemnya adalah setiap pembongkaran itu akan selalu ketemu dengan tantangan. Nah, seseorang yang sering memilih untuk menghindari tantangan, sering memilih untuk tidak mau menghadapi tantangan, lari dari tantangan, tidak ambil tanggung jawab untuk sebuah tantangan, maka yang terjadi adalah dia tidak bisa mengalami pembongkaran. Atau dengan kata lain, dia tidak bisa menang saat kesempatan Tuhan membentuk hidupnya untuk menjadi lebih kuat dengan cara membongkar hidupnya supaya kapasitasnya lebih besar. Saat itu semua disodorkan di dalam hidupnya untuk menarik kapasitasnya menjadi lebih lebar, dia selalu gagal untuk menangkap momentum itu. Dia merasa itu adalah hukuman. Dia merasa itu adalah tantangan yang tidak bisa dia kalahkan. Dia merasa dia pasti gagal. Akhirnya orang-orang seperti ini akan cenderung hanya mau berperang di ruangan yang dia biasa lakukan. Dia nggak mau keluar dari kotak, dia nggak mau keluar dari situasi hidupnya, dia nggak lagi mengejar kehendak Tuhan, dia cenderung keluar dari rencana Tuhan, dia cenderung menghindari masalah-masalah yang seharusnya dia bertanggungjawabkan. Dia cenderung menghindari tantangan-tantangan yang sulit untuk melompat lebih tinggi. Dan dia cenderung tetap dan stuck pada sebuah situasi hidup yang terjadi dalam hidupnya. Nah, Tuhan tidak pernah mengajar hidup orang Kristen diajar dengan spirit yang seperti ini. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua, jangan mau hidup kita dijebak dengan keadaan yang seperti ini. Apalagi hari-hari kita, hari-hari ini penuh dengan intimidasi. Anda melihat keluarga kita terkena sakit COVID katakanlah. Anda melihat tetangga Anda tertular ini, tertular itu. Bahkan tidak jarang Anda melihat ada berita duka di sana sini. Saudara, ini adalah kenyataan yang hari ini sedang terjadi di tengah-tengah kita. Kita nggak bisa berkata bahwa itu nggak terjadi. Faktanya ini terjadi. Bukan hanya dalam keluarga Anda, di dalam lingkungan keluarga Anda, dalam kota Anda, tapi juga di seluruh dunia sedang terjadi. Dan situasi ini tidak jarang membuat seseorang terintimidasi, depresi, takut, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ya akhirnya ada orang-orang yang memilih untuk diam karena menunggu di dalam hadirat Tuhan. Ada orang-orang bahkan memilih sebaliknya, dia menjadi lebih agresif, akhirnya menjadi nekat dan menjadi tidak bijaksana di dalam banyak hal. Atau sebaliknya di sisi yang berbeda, ada orang-orang takut dan terintimidasi, akhirnya freeze, tapi freeze-nya tidak lari dalam kehendak Tuhan. Tapi freeze-nya justru freeze ketakutan. Akhirnya muncul khawatir yang berlebihan. Dan ini kalau diterus-teruskan, akhirnya kita menjadi psikosomatis. Kita menjadi cemas berlebihan. Kita khawatir dengan cara yang tidak berdasar. Kita takut melangkah melakukan segala sesuatu ya yang dalam kondisi yang benar, yang kondisi yang normal. Kita takut untuk melakukan semuanya itu karena kekhawatiran yang berlebih, yang tumbuh dengan tidak ada dasar pegangan untuk kita beriman kepada Tuhan. Nah, ini adalah ketakutan yang salah, yaitu rasa takut karena kita tidak berani menghadapi tantangan hidup. Hari ini mari kita lihat mana yang menjadi fakta dan mana yang menjadi asumsi. Dan mana yang menjadi kehendak Tuhan. Faktanya adalah hari ini kita sedang mengalami keadaan demikian. Itu fakta. Asumsinya apa? Asumsinya adalah seluruh dunia ini akan kiamat. Itu asumsi.
Asumsinya apa? Obat tidak akan pernah bisa ditemukan sampai 200 tahun ke depan. Itu asumsi. Asumsinya apa? Oh nanti semua keluargaku akan habis semuanya satu-satu. Itu asumsi, itu bukan fakta. Tuhan tidak pernah menghendaki asumsi liar berkembang di dalam hati kita. Tapi faktanya memang sedang ada situasi yang tidak nyaman, itu fakta. Jadi hadapi faktanya, serahkan faktanya ke tangan Tuhan. Dan datanglah di hadapan Tuhan, Tuhan cover hidupku. Cover keluargaku, cover semua yang kau percayakan di tanganku. Cover orang-orang yang kukasihi. Bukankah kalau aku mengasihi mereka, Tuhan juga jauh lebih mengasihi mereka. Jadi hari ini asumsi taruh. Jangan hidup dengan asumsi. Fakta, sadari bahwa memang itu faktanya. Nggak perlu menghindar dari fakta. Tapi hadapi fakta itu dengan datang kepada Tuhan. Hadapi fakta itu dengan masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Alkitab berkata demikian. Di dalam suatu ketika di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan 1 sampai 2 dulu. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Mereka bersama-sama dengan sepasukan orang Meunium. Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Ngomong begini, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Jadi suatu ketika ada sekelompok bangsa, ya, yang itu Bani Moab dan Bani Amon, datang menyerang Israel di dalam kepemimpinan Yosafat. Mereka sudah nyebrang dari seberang dan lagi berkemah di En-Gedi. Sudah tahu apa yang terjadi? Hari itu yang terjadi adalah intimidasi itu datang. Masalah sedang mengintip di depan rumahnya. Pertumpahan darah sedang ditawarkan oleh Israel hari itu. Pintu keluar sedang ditutup semuanya. Sehingga Israel hampir-hampir gak bisa menang dari keadaan itu. Saudara, hari itu bangsa Israel juga mengalami kondisi yang sama. Mereka terintimidasi. Mereka dikirimin berita, news, berbagai macam keadaan. Saya membayangkan mungkin hoak juga berkumpul, juga ikut berputar lewat berbagai macam cara hari itu. Gitu ya. Dan di waktu yang sama mereka juga melihat pasukan musuh sedang menyeberang dan berkemah di sudut yang berbeda dari wilayah tersebut. Mereka siap-siap diintervensi. Bangsa mereka siap diporak-porandakan. Apa yang terjadi hari itu? Yang terjadi adalah masalah sedang datang. Saat masalah sedang datang, sama juga dengan hari ini. Setiap kita mungkin kita bisa mengalami yang sama. Masalah sedang datang di keluarga Anda. Masalah sedang datang di anakmu. Masalah sedang datang mungkin di kesehatan kita mungkin. Atau masalah sedang datang di banyak area yang terjadi dalam hidup kita. Atau kalaupun masalah belum datang, kita sedang ada di tengah-tengah masalah. Yang banyak orang sedang mengalaminya. Dan itu menciptakan intimidasi dan rasa khawatir kita menghadapi segala situasi yang hari itu sedang terjadi. Tapi Anda lihat apa yang Yosafat lakukan. Lihat ayat yang ketiga dan ayat yang ke-9. Yosafat menjadi takut, kata Alkitab, ayat yang ketiga. Jadi takut itu wajar enggak? Takut itu wajar sebetulnya. Rasa takut adalah sebuah perasaan yang dimiliki oleh semua orang. Semua orang itu bisa takut. Dan sisi baik dari rasa takut adalah ketika seseorang itu merasa takut sebetulnya dia itu sedang khawatir apabila apa yang menjadi tanggung jawabnya tidak bisa dia selesaikan. Maka dia khawatir. Dan kekhawatiran itu berubah menjadi intimidasi dan ketakutan. Gimana nanti pekerjaanku gak selesai? Gimana nanti anakku yang kupelihara gak bisa sesuai dengan harapan? Bagaimana nanti kalau tantangan yang ada di tanganku ini gak bisa tuntas? Satu sisi itu khawatir. Tapi satu sisi itu adalah muncul karena orang tersebut punya rasa tanggung jawab. Jadi rasa takut itu wajar dan bisa terjadi atas semua orang. Tapi yang berbahaya adalah kalau kita dikuasai rasa takut
sehingga kita menjadi ketakutan, akhirnya berubah menjadi dahlia, menjadi seseorang yang menghindari atau tidak mau menghadapi kenyataan hidup. Itulah yang membuat ketakutan menjadi tidak produktif. Itulah yang membuat ketakutan akhirnya dipakai setan untuk membunuh semua potensi dan iman kita di hadapan Tuhan. Hal yang sama juga terjadi dengan Yosafat hari itu. Ayat yang ketiga berkata, Yosafat menjadi takut. Jadi Yosafat juga takut. Tapi apa yang membedakan yang dilakukan oleh Yosafat? Lihat kalimat berikutnya. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, kata Alkitab. Yang menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi saat Yosafat takut, dia tidak menghindari tantangan. Dia tidak berkata, oke kalau gitu gua lari aja dari tempat ini. Biarin aja seluruh orang Israel dibantai. Pokoknya aku selamat. Yosafat gak lakukan itu. Yosafat juga tidak berkata, oke kalau itu aku angkat satu orang yang lain. Biar dia memimpin, aku pura-pura jadi orang biasa aja. Supaya nanti kalau kalah, ya tanggung jawab dia. Yosafat gak lari dari kenyataan. Dia hadapi masalah. Dia hadapi tantangannya. Dia takut, tapi dia memutuskan untuk tidak ketakutan. Dia takut, tapi dia memutuskan bukan lari kepada pikiran iman yang salah. Tapi dia lari kepada pikiran iman yang dia tahu bisa menolong hidupnya. Yaitu dia datang ke hadirat Tuhan. Makanya dikatakan, ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia mengambil keputusan untuk menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya mereka berpuasa. Jadi Yosafat punya ketakutan, tapi dia menghadapi ketakutan, dan dia menghadapi ketakutan bukan dengan cara yang nekat. Tapi dia hadapi ketakutan dengan iman yang benar. Dia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ada musuh di depanku. Tuhan, ada fakta yang seperti ini sedang mengancam kami. Tuhan, sedang ada rasa takut di hatiku. Tapi aku memutuskan untuk datang kepada sorga. Karena sorga yang akan menolong aku untuk keluar dari tempat ini. Sehingga Yosafat tahu kemana dia lari saat dia takut. Yosafat tahu kemana dia berharap saat dia gak punya jalan keluar. Yosafat tahu bagaimana dia mengambil keputusan paling cepat terdekat hari itu. Di saat dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Datang kepada surga. Bapak, Ibu, Saudara, hal yang sama bisa terjadi dalam hidup kita. Saat kita mengalami ketakutan, jangan masuk pada ketakutan yang salah, yaitu lari dari kenyataan. Tapi justru pakai rasa takutmu itu untuk datang kepada Tuhan. Dan mengakui bahwa dia Allah yang lebih besar daripada ketakutan. Dia Allah yang lebih besar dari apa yang kau rasakan. Dia Allah yang lebih besar yang akan menolongmu untuk keluar dari keadaan itu. Dia Allah yang lebih besar yang akan menuntun hidup Anda dan menghancurkan setiap intimidasi iblis. Yang coba menyerang pikiranmu dan menghancurkan semua yang baik yang ada dalam hidup kita. Inilah yang dilakukan seseorang yang namanya Yosafat. Anda lihat ayat yang ke-9. Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan. Perhatikan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, di hadapan Tuhan. Karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Apa yang terjadi pada seseorang namanya Yosafat? Yang kedua, dia mendeklarkan imannya, Tuhan, aku ini ketakutan. Tapi kalau aku memang harus menghadapi kenyataan bahwa kami harus bertempur. Dengan kata lain Tuhan mau berkata, kalau memang masalah ini belum ada jalan keluarnya. Atau kalau memang masalah ini belum titik temu mujizatnya belum tiba. Oke. Aku akan head to head dengan masalah. Aku akan hadap-hadapan dengan gunung pencobaan ini. Aku akan hadap-hadapan dengan masalah ini. Aku akan keluar rumah. Aku akan head to head berhadapan-hadapan dengan masalah ini. Dan aku akan teriak kepada Tuhan. Tuhan,
Ini masalahnya. Dan aku gak akan lari dari masalah. Aku akan hadapi masalah ini. Dan selama aku menghadapi masalah ini, aku akan terus berseru kepada Tuhan. Sampai Engkau sendiri yang campur tangan menyelesaikan masalah ini. Saudara, itu mentalitas seorang Yosafat yang sedang takut. Jadi pria ini berbicara bukan dengan kondisi hati yang lagi berani. Dia berbicara dengan kondisi hati yang takut. Tapi dia berhasil mengubah ketakutannya dengan menghadapi sebuah kenyataan yang dia harus lawan. Dia menghadapi masalah bukan dengan lari walaupun dia takut. Tapi dia tetap menghadapi masalah itu bukan dengan lari. Tetapi dia menghadapi masalah itu dengan menyerahkan ke tangan Tuhan dan berkata, Tuhan, sampai kapanpun aku akan berdiri di depan rumah. Dan sampai kapanpun aku gak akan menyerah untuk mencari Tuhan. Sampai kapanpun aku gak akan lari dari masalah yang satu ini. Aku akan hadapi yang satu ini. Dan selama aku menghadapi masalah ini, aku akan teriak kepada Tuhan sampai pertolonganmu itu tiba dan menyelesaikan kondisi ini. Saudara, mentalitas orang yang seperti ini akan menjadi seseorang yang berbeda di hadapan Tuhan. Karena bagaimana dia menempatkan hatinya dalam sebuah kebenaran dan menempatkan kepercayaannya di tempat yang benar. Maka disitulah pintu di mana roh Tuhan bekerja di dalam kehidupan seseorang. Anda tahu cerita berikutnya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat mereka bawa. Bayangkan sebanyak itu jumlahnya. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Apa yang membuat peristiwa ini terjadi? Membuat peristiwa ini sederhana. Yaitu saat Yosafat mendengarkan suara Tuhan. Ayat yang ke-17 dikatakan. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, kata Tuhan. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudara lihat, Anda lihat the long story short. Ini adalah sebuah cerita tentang Yosafat ketakutan. Tapi dia memilih untuk datang kepada Tuhan. Dan waktu dia datang kepada Tuhan, dia datang bukan sebagai orang yang lari dari kenyataan. Bukan sebagai orang yang menyerah. Tuhan, aku nyerah aja deh. Ya udahlah, kamu habisin aja Israel, silahkan. Enggak. Tapi dia berserah, tapi dia enggak nyerah. Dia takut, tapi dia tidak ketakutan. Akibatnya apa? Akibatnya Tuhan berbicara. Dan yang lebih dalam lagi adalah Yosafat mampu mendengar bagaimana Tuhan memberikan arahan. Banyak kita berkata, Tuhan gak ngomong kepada hidupku. Tuhan gak cerita apapun. Aku dalam kondisi yang terintimidasi, tertekan, ketakutan. Tapi mana suara Tuhan? Saudara, problemnya bukan Tuhan gak berbicara. Tapi problemnya adalah kita yang tidak bisa mendengar suara Tuhan. Karena posisi iman kita salah. Posisi iman kita bukan menghadapi tantangan dengan iman. Tapi posisi iman kita adalah lari dari tantangan itu. Dan berusaha cepat keluar dari tantangan itu. Menyerah dari tantangan itu. Akhirnya Tuhan teriak-teriak dari surga memberikan hikmat pun. Kita gak bisa mendengar. Kenapa? Karena pada dasarnya hati kita tidak di sana. Karena pada dasarnya hati kita sudah menyerah. Hati kita sudah tidak berani menghadapi tantangan dan kenyataan hidup. Yang ada di pikiran kita pokoknya menyerah. Yang ada pikiran kita pokoknya cepat selesai. Yang ada di pikiran kita pokoknya bukan gua yang jadi korban. Yang ada di pikiran kita pokoknya aku selamat sendiri. Nggak tahu masalahnya selesai atau nggak selesai, nggak peduli. Pokoknya gua selamat. Kalau itu yang jadi pikiranmu, bagaimana Tuhan bisa berbicara dari sisinya? Sedangkan yang di pikiran Tuhan adalah kamu harus punya iman dan imanmu itu akan menyelamatkan bukan hanya kamu, tapi seluruh anggota keluarga. Imanmu ini akan menyelamatkan kamu bukan hanya kamu, tapi seluruh bangsamu. Imanmu ini akan menyelamatkan kamu dan bukan hanya kamu, tapi juga merobohkan setiap tantangan yang ada di depanmu.
iman kita yang sedang ketakutan, kita ingin lari dari masalah. Sedangkan kacamata Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan mau berkata, engkau mampu menghancurkan masalah itu. Jadi kau harus hadapi masalah. Kita nggak ketemu. Ya, Tuhan ada di terminal yang lain dan kita ada di terminal yang berbeda. Sehingga surga teriak-teriak, weh ini jalan keluarnya. Kita nggak bisa dengar. Karena kita ada di ruang yang berbeda. Saudara, itulah orang-orang yang sedang mengalami delia. Dia takut untuk menghadapi kenyataan hidup. Jadi hari ini jangan jebak diri Anda sendiri dengan tipu muslihat iblis. Dan Anda menjadi delia, takut menghadapi kenyataan hidup. Sehingga Anda lupa bahwa Tuhan ingin Anda pergi ke step berikutnya, mengalahkan setiap tantangan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan Anda lihat seseorang yang namanya Yosafat ini. Yosafat menang, di mana dia bukan lari dari masalah. Tapi dia menghadapi fakta bahwa dia punya tantangan. Tapi dia lari kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolong aku. Sampai satu titik dia dengar suara Tuhan. Dan waktu dia mendengar suara Tuhan, dia melangkah dengan iman dari satu ketaatan kepada ketaatan. Ujungnya Anda lihat, ternyata di balik situasi itu ada berkat double porsi yang tidak pernah Yosafat pikirkan. Ada berkat kasih karunia yang justru orang itu atau Yosafat gak pernah pikirkan. Yang ada di pikiran Israel hari itu, yang penting kami selamat dulu, sudah puji Tuhan. Itu di pikiran orang Israel. Tapi Anda tahu di pikiran Tuhan? Oh, pikiran Tuhan tuh gak gitu. Pikiran Tuhan berkata, kamu bukan hanya menang nak. Kamu akan diberkati bahkan makin berlimpah-limpah. Karena bagi manusia, bagi Israel hari itu, pokoknya dia selamat, itu levelnya mereka. Tapi bagi Tuhan, di pikiran Tuhan, pokoknya kamu imanmu benar. Maka kau bukan hanya selamat, kau akan mengalami berkat double porsi yang datangnya dari surga. Kacamata kita seringkali beda dengan kacamata Tuhan. Hari ini, taruh posisi iman kita di kacamata Kristus. Maka Anda akan melihat pintu yang bahkan tidak pernah kita pikir menjadi berkat terbaik di tengah-tengah keluarga kita. Ketakutan yang kedua apa? Ketakutan yang kedua kita biasa menyebutnya sebagai popos. Popos itu apa? Popos adalah rasa takut yang muncul karena kebohongan atau kepercayaan yang salah yang dibangun oleh budaya nenek moyang kita. Ya, popos itu apa sih? 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4 dikatakan. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat yang keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi popos itu apa sih? Popos adalah rasa takut yang iblis desain menjadi sebuah kepercayaan, akhirnya melekat tanpa dasar kebenaran di dalam hati dan pikiran kita. Contohnya, kita jalan-jalan kejatuhan cicak gitu ya. Oh, jangan-jangan aku mau mati nih. Karena tahayulnya, poposnya berkata, kalau kejatuhan cicak itu anggota keluargaku akan mati. Itu popos. Contohnya lagi, jangan makan pepaya, makan semangka. Jangan makan semangka pakai gula, nanti mati. Gitu kan? Itu popos. Anak kecil suka ditaburin dengan keyakinan yang salah kadang-kadang karena mungkin ya orang tuanya nggak ngerti juga tentang hal ini. Ya, kalau makan semangka pakai gula nanti mati. Ya, siapa bilang makan semangka pakai gula, ya paling manisnya semangka hilang. Yang muncul manisnya gula, bukan mati orangnya. Tapi seringkali popos ditabur di dalam keyakinan-keyakinan yang ada di sekitar kita. Kelihatannya simpel, kelihatannya sederhana bukan? Tapi tahukah kadang-kadang popos ini dipakai dari generasi kepada generasi. Dari generasi kepada generasi. Akhirnya muncul kepercayaan-kepercayaan yang tidak berdasar. Contohnya, kalau Anda naik mobil, lagi sampai di persimpangan pertigaan, Anda harus klakson supaya nggak kecelakaan. Karena di tempat itu ada pohon besar yang ada penghuninya. Popos saudara, kau punya Tuhan yang jauh lebih besar dari semua popos yang ada di pikiranmu yang ditabur
oleh sejarah nenek moyang kita. Kita harus tahu menempatkan posisi iman kita dengan cara yang benar. Akhirnya orang yang mempercayai Phobos, akhirnya dia terjebak. Ya, terjebak dengan kepercayaan-kepercayaan yang salah. Akhirnya justru jebakan ini dipakai iblis untuk membelokkan dan melakukan pembenaran-pembenaran di dalam hidup Anda. Suatu ketika, katakanlah berjalan di sebuah perempatan, ada pohon besar, lupa ngelakson aja. Ya, karena kepercayaan orang berkata harus dikelakson, gitu kan? Lupa klakson mobil, tiba-tiba sampai di rumah, kok anak kita nggak sengaja panas, katakanlah begitu. Langsung kita terintimidasi. Oh pasti gara-gara itu nggak ngelakson. Oh pasti gara-gara itu penunggunya marah menyerbu rumah kami dan sebagainya. Akhirnya Anda terintimidasi, akhirnya Anda ketakutan kebenaran firman Tuhan yang dibangun dalam hidup Anda bahwa Tuhan ingin keluargamu sehat, Tuhan ingin keluargamu diberkati, Tuhan ingin engkau ada dalam covering ilahi, semuanya roboh karena kepercayaan yang salah. Jadi hari ini jangan hidup dengan Phobos yang salah. Kita punya Tuhan yang menjadi kebenaran absolut yang mengalahkan semua budaya yang dibangun oleh nenek moyang kita. Kita punya Tuhan yang menjadi kepercayaan absolut di mana kita cukup hanya mempercayai Dia dengan semua kebenaran dan ketaatannya, maka kita akan tahu hidup kita ini dalam penyertaan Tuhan. Sehingga Phobos-Phobos yang tidak perlu tidak menghalangi jalan kita. Phobos-Phobos yang dibangun oleh budaya yang salah, cara berpikir yang salah, taburan iblis, sejarah yang salah dalam hidup seseorang, dihancurkan semuanya sehingga Anda menjadi orang-orang yang merdeka untuk berkarya di dalam hadirat Tuhan. Dan kau di-drive hanya oleh firman Tuhan, bukan oleh yang lain. Sehingga hari-hari kita adalah hari-hari yang sukacita. Hari-hari kita adalah hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Jangan jebak diri kita dengan Phobos. Tapi jebaklah diri Anda dengan kebenaran, yaitu takut akan Tuhan. Karena itu muncul sebuah kebenaran yang harus muncul yang benar, yaitu ketakutan yang benar kalau saya boleh katakan. Yaitu apa? Yaitu takut akan Tuhan. Penting dalam hidup kita punya hati yang takut akan Tuhan. Saya kasih Anda sebuah contoh. Suatu ketika ada seorang penginjil yang luar biasa namanya John Bever. John Bever suatu ketika dia melakukan pelayanan di penjara dan dia mengunjungi salah satu hamba Tuhan yang luar biasa, namanya Jim Bakker. Dia cerita Jim Bakker adalah seseorang yang masuk penjara karena dia mengalami kesalahan moral dalam hal mengelola keuangan. Problem akhirnya masuk ke penjara. Sampai satu ketika mereka berdua jumpa. Ketika mereka jumpa, John Bever tanya, apa yang membuatmu berpikir seperti itu sehingga hari ini dampaknya kau harus masuk ke penjara. Anda tahu yang dilakukan oleh Jim Bakker? Jim Bakker mengatakan begini, aku ini cinta Tuhan. Dan sampai aku ini dalam penjara, aku ini masih cinta Tuhan. Dan selama aku melayani, aku juga cinta Tuhan. Tapi tahu nggak, kan ada yang kurang dari dalam hidupku sesudah aku cinta Tuhan. Yaitu aku kurang punya rasa takut akan Tuhan. Senang sesuatu? Jadi cinta akan Tuhan itu dibangun dari kerelaan hidup kita. Tapi rasa takut akan Tuhan itu seperti rem yang membuat kita punya batasan. Mana yang harus kulakukan dan mana yang harus berhenti untuk melakukannya sebagai garis batas. Seseorang bisa punya cinta akan Tuhan. Tapi dia kalau nggak punya rasa takut akan Tuhan, akhirnya dengan alasan cinta akan Tuhan, dia bisa membenarkan semua hal yang ada di sekelilingnya dengan cara rohani. Korupsi sedikit kok nggak apa-apa demi untuk susu, beli susu untuk anaknya, kan cuma sedikit, gitu ya. Lakukan sesuatu yang nggak apa-apa cuma sedikit, ya demi ini demi itu dan sebagainya. Cinta akan Tuhan, tapi tidak diimbangi dengan rasa takut untuk menjalankan kehendak Tuhan. Saudara, di titik inilah akhirnya Jim Bakker kejebak di area itu. Hari ini hal yang sama juga harus hadir dalam hidup kita. Kita rindu menjadi seseorang yang cinta akan Tuhan. Dan di dalam cinta akan Tuhan,
lahir juga takut akan Tuhan. Di dalam cinta akan Tuhan yang memberikan kita kemerdekaan, freedom, kita juga punya rem bahwa hubungan kita dengan Bapa itu harus punya barrier, batas-batas yang jelas untuk kita bisa mengasihi Dia. Satu ayat untuk kita semua. Mazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Saudara, ketika seseorang punya rasa takut akan Tuhan, bersama cintanya kepada Tuhan, maka akan muncul satu hati. Tuhan, aku mau hidup berkenan. Aku mau hidup lebih berkenan dan mengasihi hidup. Dia punya ekspektasi dengan hatinya sendiri. Tuhan, aku bukan hanya punya slogan cinta akan Tuhan, tapi please koreksi kembali dalam hatiku. Adakah ruang-ruang tertentu yang masih bisa dibersihkan? Kalau ruang tengahnya sudah bersih, ruang sampingnya gimana? Apakah ada sesuatu yang harus bisa kubersihkan kembali? Kalau ruang sampingnya sudah bisa dibersihkan, apakah ada ruang lain yang masih bisa kubersihkan lagi? Dan kita terus tanya kepada Tuhan, gimana caranya supaya ruanganku ini bisa lebih berkenan? Gimana caranya supaya ada ruang tertentu ini bisa lebih mulia di hadapan? Saudara, itulah hati seseorang yang takut akan Tuhan. Bersama dengan hatinya untuk mencintai Tuhan. Selalu ada kehausan, kelaparan untuk mencari sisi hidupnya. Untuk menjadi lebih berkenan di dalam kehendaknya. Lihat ayat berikutnya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Di hati Daud ada sebuah keinginan untuk punya persekutuan dan mendekat kepada Tuhan. Untuk sebuah fellowship. Bukan untuk kebutuhan hidup. Ya. Jadi di tengah-tengah hati Daud yang lagi kacau dan ingin hidupnya dikembalikan kepada tempat yang semula saat dia jatuh. Dia ngomong kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin dekat. Aku ingin dekat bukan hanya sekedar untuk posisiku sebagai raja. Aku ingin dekat bukan hanya sekedar untuk supaya aku tidak dipermalukan. Aku ingin dekat bukan hanya sekedar untuk supaya gengsiku gak turun. Bukan. Tapi Daud berani berkata, aku ingin dekat. Karena aku ingin hatiku tahir. Aku ingin punya fellowship. Aku ingin dekat bukan karena kepentingan kebutuhan hidup. Atau kebutuhan posisi sebagai seorang raja. Tapi aku ingin dekat. Karena aku ingin supaya hatiku ini tahir. Dan mendekat punya persekutuan dengan Bapa di hadapan Tuhan. Saudara itu takut akan Tuhan. Saat Daud jatuh, dia punya rasa cinta kepada Tuhan. Tapi apa yang membuat Daud gagal? Di dalam rasa cintanya kepada Tuhan. Dia perlu menambahkan rasa takut akan Tuhan. Dan begitu rasa takut akan Tuhan tumbuh dalam kehidupan Daud. Prioritas Daud berubah. Dia bahkan gak peduli dengan jabatannya. Dia gak peduli dengan posisinya. Dia gak peduli apa kata orang. Yang dia pedulikan satu. Dia ingin tetap punya relationship dan fellowship dengan dia. Inilah rasa takut yang benar. Yang harus senantiasa kita pelihara di dalam hidup kita. Lihat ayat berikutnya. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. Karena selamat daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Sudah tahu, benar-benar Tuhan ubah hati seseorang yang namanya Daud. Hatinya menjadi haus untuk pergi kepada kehendak Tuhan berikutnya. Daud mau berkata, Tuhan, setelah aku gagal dengan semuanya ini, please, semuanya boleh kau ambil, tapi please persekutuan dengan Tuhan, jangan kau ambil. Dan setelah itu please, jangan buat mataku ini blank dan gak bisa lagi melihat jalan Tuhan. Ajar aku untuk ngerti apa yang harus kulakukan sesudah semua ini terjadi. Apa yang harus kulakukan supaya aku menjadi lebih berkenan dengan semua situasi yang terjadi. Apa yang harus kulakukan dengan setiap situasi yang setelah menimpa hidup. Apa yang harus kulakukan untuk aku kembali kepada rencanamu yang semula. Saudara, hati takut akan Tuhan membawa Daud
bukan hanya sampai kepada fellowship, tapi dia punya hati yang haus dan lapar. Di balik fellowship itu dia ingin menyenangkan Tuhan kembali. Dan berkata, apa yang jadi kehendakmu? Biarkan itu menjadi langkah ketaatanku. Itulah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Sebuah ketakutan, sebuah rasa takut maksud saya. Yang harus dipelihara dengan hati yang rela. Dari hari-hari hidup kita bersama dengan dia. Mari sama-sama kita nyanyikan satu lagu. Saudara, saya percaya dimanapun Anda berada, Tuhan sedang berbicara dalam hidup Anda. Tuhan sedang mengoperasi hati Anda satu persatu. Hari ini jangan datang kepada Tuhan hanya sekedar ingin mendengarkan khotbah yang hebat. Bukan itu poinnya, bukan? Anda datang kepada Tuhan tentunya untuk kita punya prioritas yang benar di dalam hidup mengasihi Dia. Prioritasnya adalah persekutuan yang hidup dengan Dia. Prioritasnya adalah hidup yang semakin berkenan. Prioritasnya adalah menemukan kehendak Tuhan berikutnya. Dan demi 3 prioritas ini, maka seharusnya kita menjadi orang yang rela untuk dibongkar. Kalau di sana ada ruang-ruang abu-abu, diserahkan ruang-ruang abu-abu itu ke tangan Tuhan. Kalau di sana ada dosa yang harus hadapi situasi itu. Ambil tanggung jawab, hadapi situasi itu. Dan datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku serahkan rasa takut ini. Dan aku minta intervensi surga untuk semua yang terjadi atas keluargaku. Oh, saya percaya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sedang membuka pintu kasih karunia-Nya untuk pergi ke tempat berikutnya yang Tuhan sediakan bagi dia. Nyanyikan lagu ini dengan hatimu. Dengan confess kita di hadapan Tuhan. Deklarkan iman kita di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, ini hati kami. Hamba serahkan, kami serahkan semua ketakutan kami. Ketakutan yang salah. Ketakutan yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Ketakutan yang lahir karena dosa. Ajar kami untuk mengakuinya. Ajar kami untuk transparan di hadapan-Mu. Karena tujuan Allah bukan menghancurkan. Tujuan Allah justru memberikan pintu yang baru. Kelegaan yang baru, jalan keluar yang baru untuk semua orang yang berani mengakui keputusan untuk datang di dalam hadirat. Yes, kerjakan hati kami. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkati kita semua. Dia sedang memberkati rumah-rumah. Dia sedang memberkati hati-hati yang terluka. Dia memberkati orang-orang yang membutuhkan. In Jesus name, now kerjakan Roh-Mu ya Tuhan. Memberkati satu persatu anak-anak-Mu ya Tuhan. In Jesus name, haleluya.
Saya katakan sekali lagi, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai Dia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Haleluya Tuhan, haleluya. Roh Kudus, Kau bekerja di hati jemaat-Mu. Kau bekerja di setiap hati. Oh sungguh tak ada satu orang pun yang hari ini ketakutan. Tak ada satu orang pun di antara kami yang kami kelelahan secara rohani. Tak ada satu orang pun di antara kami yang memutuskan untuk keluar dan lari dari masalah. Tak ada satu orang pun yang menyerah. Tapi setiap kami justru datang ke hadirat Tuhan. Setiap kami justru melompat jauh lebih tinggi. Karena kami tahu kami diurapi. Karena kami tahu Roh Allah bekerja bersama-sama dengan kami. Oh setiap hati yang lelah. Setiap hati yang sedang putus asa. Setiap hati yang sedang ada dalam kondisi yang tidak punya jalan keluar. Oh siang hari ini, setiap spirit yang bekerja untuk menghancurkan orang-orang ini dengan kondisi hati yang demikian, aku patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Digantikan dengan sukacita, digantikan dengan Roh Allah, digantikan dengan kasih karunia, damai sejahtera, iman yang berani, iman yang melangkah akan lahir di dalam hidup oleh hari ini dan bekerja terus menjadi kemenangan sampai kemenangan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarkan berkat Allah tercurah, melimpah, dicurahkan pada setiap jemaat. Dalam nama Yesus saya berdoa dan bersyukur untuk segala sesuatunya. Amin. God bless you.